Tundu Samuel Geraldona Ampun. Di video kali ini saya akan membuat program bangun ruang dengan bahasa pemrograman C++. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas, logika, dan algoritma pemrograman di kuliah saya. Kita ketik, misal kita ingin membuat program menghitung volume balok. Lalu, karena kita akan menerima input dari user, maka kita menulis include iostream. Lalu using namespace std. Fungsi mainnya. Lalu kita masuk ke pendeklarasian variabel. Misalnya kita akan membuat panjangnya yaitu 10. Mengapa kita menggunakan integer di sini? Karena nilai variabel panjang ini adalah 10. Sama juga kita beri nilai lebarnya misalnya 15 dan tingginya misalnya 12. Lalu integrasinya menggunakan integer karena jika dikalikan panjang kali lebar kali tinggi hasilnya tetap bilangan bulat. Karena bilangan bulat itu kita menggunakan integer seperti itu. Lalu kita tulis hasil dengan rumus dari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi lalu kita tulis keluarannya cout gunakan tanda kutip karena kita akan membuat volume balok sama dengan lalu cout. Di sini kita tidak menggunakan tanda petik karena kita akan menulis variabel angka dari si hasil ini, hasil perhitungan dari panjang kali lebar kali tinggi seperti itu. Setelah itu return. Oke, kita akan hasilnya adalah 1800 dengan panjang 10, lebar 15 dan tingginya 12. Untuk bangun ruang yang kedua kita akan membuat program menghitung volume kubus. Tulis judulnya menghitung volume kubus. Sama seperti tadi kita tulis include iostream using namespace std. Lalu tulis fungsi mainnya. Lalu kita masuk ke pendeklarasian variabel. Kita tulis integer dari sisi sama dengan misal kita buat panjang sisinya yaitu 10.
Mengapa menggunakan integer? Karena si 10 ini adalah bilangan bulat. Nanti jika dia misalnya bilangan pecahan, itu akan menggunakan float. Seperti itu. Tapi di kasus ini karena kita menggunakan 10 yaitu bilangan bulat, kita menggunakan integer. Lalu integer hasil. Integer hasil. Lalu kita tulis rumusnya yaitu sisi kali sisi kali sisi. Tulis keluarannya out gunakan tanda kutip karena kita akan menulis volume kubus sama dengan, lalu kita menulis variabel dari si hasil atau nilai dari hasil ini ya, itu. Setelah itu return sekarang. Nah, volume kubus jika isinya panjang 10 adalah 1000. Di bangun ruang yang ketiga kita akan menghitung volume tabung. Menghitung volume tabung. Include string using namespace std inline. Lalu kita masuk ke pendeklarasian variabel. Kita tulis float d dengan 3,1. Nah, di sini tadi yang saya katakan menggunakan float karena nilai dari CP ini adalah bilangan desimal seperti itu, bukan bilangan bulat. Jika bilangan bulat menggunakan integer. Lalu kita tulis integer r dengan misalnya kita buat nilai r-nya 7. Integer t misalnya kita buat tingginya 9. Float hasil. Mengapa hasil ini menggunakan float? Karena bilangan desimal jika dikali dengan bilangan bulat hasilnya bilangan desimal. Maka kita menggunakan float pada hasil seperti itu. Lalu hasil kita masukkan rumusnya yaitu P kali R kali R kali T. Kalau tulis keluarannya kita menggunakan tanda ketik karena kita akan menulis volume tabung sama dengan, lalu kita menulis hasil tanpa tanda petik karena kita akan menyuruh komputer ini mengeluarkan nilai dari hasil ini seperti itu. Lalu return, lalu kita enter. Nah,
Ini adalah volume tabung jika yang diketahui datanya seperti ini. Yang saya katakan tadi, ini jika menggunakan tanda petik, maka apa yang dalam tanda petik ini akan tertulis di outputnya. Seperti ini nih. Volume tabung sama dengan volume tabung sama dengan. Nah, pada ini jika tidak menggunakan tanda petik, maka yang keluar itu adalah nilai dari si hasil ini, yang ini. Seperti itu. Baik, video selanjutnya saya akan melanjutkan ke saya yaitu membuat program kalkulator sederhana. Include IOStream, include string using namespace std, fungsi main, pendeklarasian variabel, integer, bilangan 1, bilangan 2, dan pilihan. Float hasil, string, operasi. Cout, pilih operator aritmatika. Cout yang pertama, penjumlahan, cout yang kedua, pengurangan, cout yang ketiga, perkalian, cout yang keempat, pembagian, cout yang kelima, modulus. Lalu kita tulis cout NDL sebagai spasi. Cout masukkan pilihan. In pilihan, cout masukkan bilangan pertama, in bilangan pertama, cout masukkan bilangan kedua, in bilangan kedua, switch
Case 1, hasil sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Operasi adalah penjumlahan. Break case 2, hasil sama dengan bilangan 1 dikurang bilangan 2. Operasi sama dengan pengurangan. Break case 3, hasil sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Operasi yaitu kali. Break case 4, hasil sama dengan bilangan 1 dibagi bilangan 2. Operasi sama dengan pembagian. Break case 5, hasil sama dengan bilangan 1% bilangan 2. Operasi yaitu persen. Break, lalu default cout salah memasukkan operator. Lalu cout garis mdl cout bilangan 1, operasi bilangan 2, lalu ketik sama dengan hasil lalu kita tutup. Sekarang mohon maaf ada yang salah. Sorry. Kurang tanda petik.
Nah, langsung saja kita coba. Misalkan kita ingin menggunakan operasi perkalian, kita ketik 3, kita masukkan bilangan pertama, misal 4. Bilangan kedua, misal 3. 4 kali 3, 12. Seperti itu. Misal kita ingin menggunakan penjumlahan, kita ketik 1. Kita masukkan angka pertama, misal 15. Ke kedua, misal 14. Hasilnya 29. Baik, sekian tugas dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Sekian dan terima kasih.